Pak yang harus dilakukan petugas administrasi perkantoran jika terjadi ketidaksesuaian antara isi surat masuk dan lembar pengantarnya. A. Mengembalikan surat ke pengirim tanpa analisis. B. Memproses surat sesuai lembar pengantar. C. Menginformasikan ketidaksesuaian kepada pengirim untuk klarifikasi. D. Menyesuaikan isi surat secara manual. E. Mengabaikan ketidaksesuaian dan mendisposisikan surat. Jawaban yang benar, C. Menginformasikan ketidaksesuaian kepada pengirim untuk klarifikasi. Dalam pengelolaan surat keluar, dokumen yang harus disiapkan oleh petugas administrasi adalah A. Surat pengantar saja. B. Surat asli tanpa catatan distribusi. C. Hanya salinan surat untuk penerima. D. Surat elektronik tanpa mempersiapkan hard copy. E. Surat asli, tembusan, dan arsipnya. Jawaban yang benar, E. Surat asli, tembusan, dan arsipnya. Langkah pertama yang harus dilakukan petugas administrasi perkantoran saat menerima surat masuk adalah A. Langsung mendistribusikan surat kepada penerima. B. Mencatat surat dalam buku agenda atau sistem digital. C. Membuka surat tanpa memeriksa keamanan isinya. D. Mengarsipkan surat tanpa mencatatnya terlebih dahulu. E. Membuat disposisi sebelum mencatat surat. Jawaban yang benar, B. Mencatat surat dalam buku agenda atau sistem digital. Disposisi adalah salah satu bagian penting dalam pengelolaan surat masuk. Tujuan utama disposisi adalah A. Mengarahkan surat ke pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti. B. Menyimpan surat masuk di arsip permanen. C. Menentukan tanggal penghapusan surat. D. Menggunakan surat untuk tujuan pribadi. E. Menunda tindak lanjut surat hingga waktu tertentu. Jawaban yang benar, A. Mengarahkan surat ke pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti. Manakah pernyataan yang benar mengenai perbedaan antara arsip dinamis dan arsip statis? A. Arsip dinamis adalah dokumen yang sudah tidak digunakan lagi tetapi tetap disimpan untuk referensi. B. Arsip statis adalah dokumen yang digunakan dalam kegiatan administratif sehari-hari. C. Arsip dinamis dikelola oleh Lembaga Arsip Nasional, sementara arsip statis dikelola oleh masing-masing organisasi. D. Arsip statis memiliki nilai sejarah permanen, sedangkan arsip dinamis digunakan untuk kegiatan operasional. E. Arsip hanya mencakup dokumen elektronik, sedangkan arsip statis mencakup dokumen fisik. Jawaban yang benar, D. Arsip statis memiliki nilai sejarah permanen, sedangkan arsip dinamis digunakan untuk kegiatan operasional. Salah satu teknologi yang dapat membantu petugas administrasi dalam memastikan keamanan dokumen arsip digital adalah A. Sistem Manajemen Basis Data Relasional, RDBMS. B. Enkripsi end-to-end pada file digital. C. Protokol jaringan yang dioptimalkan untuk kecepatan akses. D. Cloud storage tanpa fitur pengelompokan dokumen. E. Penyimpanan di laptop pribadi. Jawaban yang benar, B. Enkripsi end-to-end pada file digital. Apa saja elemen penting dalam sebuah nota dinas? A. Nomor, tanggal, alamat, isi surat. B. Kepala surat, nomor surat, isi, pengirim. C. Nomor nota, tujuan, isi, pengirim. D. Nomor surat, tujuan, tanda tangan, lampiran. Jawaban yang benar adalah C. Nomor nota, tujuan, isi, pengirim. Apa yang dimaksud dengan sistem penyimpanan dokumen secara alfabetis? A. Menyimpan dokumen berdasarkan tanggal. B. Menyusun dokumen berdasarkan urutan abjad. C. Mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori. D. Menyusun dokumen berdasarkan nomor urut. Jawaban yang benar adalah B. Menyusun dokumen berdasarkan urutan abjad. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip aktif di sebuah organisasi? A. Departemen Hukum yang menangani semua dokumen organisasi. B. Unit atau bagian yang secara langsung menghasilkan dan menggunakan arsip tersebut. C. Tim pengarsipan pusat yang mengelola semua arsip aktif dan inaktif. D. Manajemen senior yang menentukan kebijakan terkait pengelolaan arsip. E. Konsultan eksternal yang disewa untuk mendigitalisasi dokumen organisasi.
Jawaban yang benar, B. Unit atau bagian yang secara langsung menghasilkan dan menggunakan arsip tersebut. Apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang petugas administrasi dalam mengelola dokumen baru yang masuk? A. Menentukan kode klasifikasi dokumen. B. Melakukan scanning untuk membuat arsip digital. C. Mengcopi dokumen menjadi beberapa lembar. D. Mengarsipkan dokumen ke dalam map berdasarkan kategori. E. Mencatat dokumen ke dalam daftar penerimaan dokumen. Jawaban yang benar, E. Mencatat dokumen ke dalam daftar penerimaan dokumen. Sebelum memusnahkan arsip, langkah penting yang harus dilakukan adalah A. Memastikan dokumen telah diakses oleh semua departemen. B. Memeriksa apakah dokumen sudah didigitalisasi. C. Melakukan verifikasi terhadap jadwal retensi dan persetujuan pemusnahan. D. Menandai dokumen sebagai tidak lagi relevan. E. Membuat salinan dokumen untuk cadangan sebelum dihancurkan. Jawaban yang benar, C. Melakukan verifikasi terhadap jadwal retensi dan persetujuan pemusnahan. Seorang petugas apa fungsi utama dari arsip dinamis dalam administrasi kantor? A. Menyimpan dokumen yang sudah tidak terpakai. B. Dokumen yang digunakan secara terus-menerus dalam operasional. C. Sebagai dokumen historis untuk masa mendatang. D. Mengurangi beban dokumen kantor. Jawaban yang benar adalah B. Dokumen yang digunakan secara terus-menerus dalam operasional. Alat yang digunakan untuk menggandakan dokumen dalam jumlah banyak disebut A. Printer. B. Fotokopi. C. Scanner. D. Mesin ketik. Jawaban yang benar adalah B. Fotokopi. Surat resmi biasanya menggunakan bagian penutup berupa A. Salam hormat. B. Terima kasih atas perhatian Anda. C. Hormat kami. D. Salam hangat. Jawaban yang benar adalah C. Hormat kami. Apa tujuan dari agenda surat masuk? A. Mengetahui jumlah surat yang diterima. B. Menyusun jadwal kerja kantor. C. Melacak surat yang telah dikirim. D. Sebagai arsip pengganti dokumen asli. Jawaban yang benar adalah A. Mengetahui jumlah surat yang diterima. Sebutkan istilah lain dari tata usaha. A. Administrasi kantor. B. Manajemen dokumen. C. Sekretariat. D. Administrasi bisnis. Jawaban yang benar adalah A. Administrasi kantor. Apa yang dimaksud dengan kearsipan aktif? A. Arsip yang digunakan untuk referensi rutin. B. Arsip yang hanya digunakan sesekali. C. Arsip yang sudah dipindahkan ke penyimpanan. D. Arsip yang hanya digunakan oleh manajemen. Jawaban yang benar adalah A. Arsip yang digunakan untuk referensi rutin. Apa saja jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya? A. Arsip statis, arsip dinamis. B. Arsip digital, arsip fisik. C. Arsip aktif, arsip pasif. D. Arsip penting, arsip tidak penting. Jawaban yang benar adalah A. Arsip statis, arsip dinamis. Surat yang berisi permohonan resmi kepada pihak lain disebut A. Surat pengantar. B. Surat permohonan. C. Nota dinas. D. Surat keputusan.
Jawaban yang benar adalah B. Surat permohonan. Kegiatan surat menyurat di kantor termasuk ke dalam fungsi A. Komunikasi internal, B. Administrasi, C. Dokumentasi, D. Manajemen informasi. Jawaban yang benar adalah B. Administrasi. Dalam pengelolaan surat masuk, langkah pertama yang dilakukan adalah A. Mencatat dalam buku agenda, B. Membuka amplop surat, C. Membaca isi surat, D. Mendokumentasikan surat. Jawaban yang benar adalah B. Membuka amplop surat. Apa yang dimaksud dengan manajemen waktu dalam administrasi kantor? A. Mengatur jadwal harian karyawan, B. Meningkatkan efisiensi kerja dengan pengelolaan waktu yang efektif, C. Membatasi jam kerja karyawan, D. Menentukan prioritas pada pekerjaan kantor. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan efisiensi kerja dengan pengelolaan waktu yang efektif. Apa yang dimaksud dengan diseminasi informasi dalam administrasi? A. Proses penyebaran informasi kepada pihak terkait, B. Penyimpanan informasi untuk keperluan organisasi, C. Pemusnahan informasi yang tidak relevan, D. Analisis informasi untuk pengambilan keputusan. Jawaban yang benar adalah A. Proses penyebaran informasi kepada pihak terkait. Tujuan dari perencanaan rapat di kantor adalah A. Menentukan hasil rapat, B. Mengelola waktu dan sumber daya dengan baik, C. Mengumpulkan dokumen rapat, D. Membuat jadwal rutin karyawan. Jawaban yang benar adalah B. Mengelola waktu dan sumber daya dengan baik. Program komputer yang paling sering digunakan untuk membuat dokumen surat adalah A. Microsoft Excel, B. Microsoft Word, C. Microsoft PowerPoint, D. Google Chrome. Jawaban yang benar adalah B. Microsoft Word. Langkah terakhir dalam pengelolaan arsip adalah A. Penyimpanan, B. Pemusnahan, C. Pengkodean, D. Pelabelan. Jawaban yang benar adalah B. Pemusnahan. Apa fungsi utama dari tabel dalam laporan administrasi? A. Menghemat waktu, B. Menyajikan data secara terstruktur, C. Mengurangi penggunaan kertas, D. Menampilkan hasil analisis. Jawaban yang benar adalah B. Menyajikan data secara terstruktur. Surat edaran biasanya ditujukan untuk A. Satu pihak tertentu, B. Semua pihak dalam organisasi, C. Lembaga pemerintah lain, D. Klien perusahaan. Jawaban yang benar adalah B. Semua pihak dalam organisasi. Surat masuk yang bersifat sangat rahasia biasanya diberi label A. Penting, B. Khusus, C. Konfidensial, D. Segera. Jawaban yang benar adalah C. Konfidensial. Arsip yang dikelola secara terpusat dan terintegrasi dalam sebuah sistem disebut A. Arsip statis, B. Arsip dinamis, C. Sistem manajemen arsip, D. Arsip manual. Jawabannya adalah C. Sistem manajemen arsip. Teknik komunikasi tertulis yang efektif dalam surat resmi ditunjukkan dengan A. Bahasa informal dan emosional, B. Bahasa formal, singkat, jelas, dan lugas, C. Bahasa gaul dan kekinian, D. Bahasa panjang dan bertele-tele. Jawabannya adalah B. Bahasa formal, singkat, jelas, dan lugas. Metode penyimpanan arsip yang paling efisien untuk arsip dengan volume besar dan akses cepat adalah A. Filing kabinet, B. Filing kartu, C. Sistem penyimpanan elektronik, D. Filing alfabetis. Jawabannya adalah C. Sistem penyimpanan elektronik.
Demikian pembahasan contoh-contoh soal seleksi calon ASN. Dukung kemajuan channel soal calon ASN ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan berbagi video ini agar semakin bermanfaat. Terima kasih.